Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Febriansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi request pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui DM Instagram ataupun dari kolom komentar. Pertanyaan yang terpilih adalah dari Henry Simatupang. Malam Pak Dodi, kalau mau jadi SOC Manager, track belajarnya apa aja sih? Nah, ini menarik nih, kita akan bahas di video kali ini. Oke? Untuk video tentang SOC sendiri, itu sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Tapi pertanyaan dari Bang Henry ini, dia ingin lebih spesifik, yaitu ingin belajar menjadi SOC Manager. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan atau dipelajari? Sekarang langsung saja lihat gambar di depan ini. Jadi, kalian harus tahu dulu posisi SOC Manager itu ada di mana. Nah, kalau kita lihat gambar di depan, SOC Manager itu dia ada di tengah-tengah dan akan menjadi core atau inti berjalannya sebuah infrastruktur atau arsitektur dari SOC ini. Nah, ini harus hati-hati juga ya, karena kalau sudah menjadi SOC Manager, nanti pekerjaannya akan berbeda dengan tier-tier di bawahnya. Jangan sampai mengerjakan pekerjaan yang ada di bawah, ya. Walaupun teman-teman jago secara teknis, tetapi job desk-nya udah beda. Sekarang kita akan lihat apa saja yang harus dipelajari sebagai SOC Manager, atau apa yang harus dimiliki oleh seorang SOC Manager. Yang pertama, pemahaman tentang lingkungan atau environment-nya. Dia harus tahu masalah infrastruktur di dalam organisasi atau perusahaannya, termasuk arsitektur IT misalkan, tentang server, tentang jaringan, termasuk di dalamnya sistem, kemudian aplikasi, termasuk berbicara identifikasi atau manajemen risiko di dalamnya, risiko terhadap ya aset-aset di dalam perusahaan itu. Kemudian yang kedua adalah seorang SOC Manager harus mempunyai kemampuan untuk dapat memilih tim dan juga skill dari anggota-anggota di dalam tim SOC itu sendiri. Siapa yang harus ditempatkan pada tier 1, kemudian siapa yang harus ditempatkan pada tier 2, tier 3, sebagai forensik, sebagai malware analisis, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, seorang SOC Manager harus dapat memahami tentang kebijakan dan juga prosedur. Nah, disinilah peran penting dari SOC Manager ketika ingin membuat kebijakan-kebijakan tentang security, tentang keamanan, dan juga bagaimana prosedur-prosedurnya. Dan hal ini tidak bisa dilakukan oleh tier 1, tier 2, dan tier 3. Ini harus dilakukan oleh SOC Manager. Kemudian yang keempat, seorang SOC Manager harus memahami tentang teknologi dan juga tools-tools yang digunakan di dalam lingkungan SOC itu sendiri. Contoh misalkan, untuk menentukan tools yang digunakan untuk monitoring, SOC Manager harus bisa mengidentifikasi itu. Kira-kira tools apa yang cocok? Termasuk juga tools-tools yang mendukung dari SOC itu. Kayak SIEM misalkan, terus IDPS, firewall, antivirus, kemudian tools untuk monitoring, jaringan, dan seterusnya. Nah, di sini kemampuan teknis dari SOC Manager-nya akan digunakan. Tapi bukan untuk menjalankan tools tersebut, tapi lebih ke melakukan identifikasi, kemudian milih tools, terus menerapkan toolsnya di mana saja, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, seorang SOC Manager harus memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan juga deteksi. Bukan berarti SOC Manager itu harus turun tangan dalam melakukan monitoring, tetapi paling tidak ketika ada report dari tier 2 atau tier 1, kita harus bisa membaca laporan atau report-report itu. Jangan sampai cuman iya-iya doang. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian, seorang SOC Manager juga harus bisa melakukan analisis dan investigasi. Nah, tapi sekali lagi, teknis ini bukan kita yang turun tangan, tetapi kita harus mempunyai kemampuan untuk melatih tim kita untuk melakukan analisis, monitoring, dan juga deteksi ketika ada insiden-insiden security yang terjadi. Termasuk di sini juga memahami tindak responnya atau insiden respon. Kemudian yang ketujuh, seorang SOC Manager harus bisa melakukan pelaporan. Nah, ini yang kadang-kadang bikin kita riweh gitu ya, atau rudet gitu lah untuk masalah pelaporan. Tapi
Kalau teman-teman ingin menjadi SOC Manager, ya harus bisa melakukan pelaporan ini. Bagaimana cara kita menjelaskan ke pihak manajemen, kemudian juga bagaimana cara kita menyediakan pelaporan secara rutin terhadap aktivitas-aktivitas SOC ini, dan seterusnya. Dan yang terakhir, seorang SOC Manager itu harus bisa melakukan evaluasi dan meningkatkan atau peningkatan. Contoh misalkan, kita harus bisa meningkatkan skill dari tim-tim SOC kita. Atau kita juga bisa mengevaluasi gimana sih performance dari tim SOC ini, apa yang harus ditingkatkan, siapa yang harus dikasih SP1, SP2, dan seterusnya. Nah, itu adalah beberapa kemampuan yang harus dipelajari oleh SOC Manager. Wah, kok banyak sih yang harus dipelajari, Pak? Ya, siapa suruh Anda mau jadi SOC Manager? Tapi ini adalah tantangan ya, buat teman-teman yang sudah atau yang disuruh, misalkan di perusahaannya menjadi SOC Manager. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus diikuti nih ilmu-ilmunya atau pelajaran-pelajaran yang harus teman-teman dapatkan. Nah, inilah yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semuanya tentang SOC Manager. Siapa yang tertarik kira-kira untuk menjadi SOC Manager? Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama buat Bang Henry Simatupang yang sudah bertanya melalui Instagram saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah terus support channel ini, dan jangan lupa untuk support ini klik di kolom deskripsi ya. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.